Hai semuanya, apa kabar? Saya doakan kita semua baik-baik saja, amin. Kita masih dalam kisah hantu di sekolah tentang apakah kamu percaya hantu? Mari kita buktikan. Di awal film memperlihatkan beberapa penari yang sedang menari di sekolah dengan wajah seram dan alat-alat musik bergerak sendiri. Konon hal-hal aneh yang tak bisa dijelaskan ada di mana-mana, seperti misteri tak terpecahkan dari apa yang ada di balik kematian. Ada kisah hantu di mana-mana, di setiap sekolah. Itu diceritakan pada siang hari oleh salah satu murid ke murid lainnya, dari generasi ke generasi. Diceritakan ulang, dipelintir dan diputar balikan sampai asal-usulnya menghilang. Kisah hantu diciptakan dari rasa takut yang mengakar di dalam hati para murid yang membayangkan sekolah di malam hari sebagai alam tempat roh berkeliaran. Itu bukan lagi tempat mereka, itu menjadi tempat bagi para hantu. Dan cerita diawali dari seorang murid bernama Boy. Dia sedang mempresentasikan penelitiannya mengenai hantu. Hantu diciptakan dari ketakutan bahwa sadar manusia akan kematian. Hantu itu tidak ada, itu hanyalah fenomena psikologi manusia. Presentasi yang terlihat meyakinkan itu mengundang tepuk tangan penonton, termasuk Tom yang adalah sahabatnya. Tak cukup dengan itu, Boy ingin melakukan riset lebih dalam dengan mengajak Tom untuk membuktikan cerita hantu sekolah mereka. Awalnya Tom ragu-ragu, tapi Boy memaksa Tom dan Tom pun setuju mengikuti Boy. Di dalam kamarnya, Boy sedang video call dengan beberapa temannya. Mereka menceritakan bahwa ada anak murid kelas 12 yang percaya hantu, menyuruh temannya untuk membawa buku yang ada di papan tulis ke kelas setiap hari pukul 7. Jika tidak, mereka akan mati. Tapi Boy tidak percaya dengan cerita hantu. Teman-temannya menyuruh Boy untuk siaran langsung. Boy mengiyakannya. Boy dan Tom janjian akan bertemu di sekolah pukul 10. Namun Boy malah ketiduran dan bermimpi aneh. Tom menelpon Boy untuk menanyakan keberadaannya. Ternyata Tom telah berada di sekolah. Boy pun bergegas ke sekolah. Saat Boy tiba, pagar sekolah dikunci. Tom mengirim pesan dia sudah di dalam sekolah. Boy heran bagaimana Tom bisa masuk sedangkan pagar dikunci. Boy pun masuk dengan memanjat pagar sekolah. Saat Boy sedang mencari Tom, ada bunyi pintu di ruang penyimpanan sekolah. Dia melihatnya dan ternyata itu adalah Tom yang bersembunyi di situ karena Tom takut di luar. Mereka melihat penjaga sekolah yang sedang memeriksa sekolah. Mereka pun bersembunyi. Tom bertanya kenapa Boy berusaha keras percaya bahwa hantu itu tidak ada. Boy menjawab dia ingin meyakinkan orang-orang bahwa hantu itu tidak ada dan berhenti percaya tahayul lama dan hidup di masa modern ini. Sebelum menjelajahi sekolah, Boy melakukan siaran langsung. Dia memperkenalkan temannya Tom yang masih percaya adanya hantu dan kisah-kisah lama. Boy dan Tom mulai menjelajahi sekolah. Dimulai dengan cerita horor yang pertama, berlokasi di ruang kesenian. Banyak peralatan musik dan perlengkapan menari di sana. Dengan santai, Boy memerintahkan Tom untuk menyalakan lilin yang ada di altar agar ruangan menjadi lebih terang. Tom menyalakan lilinnya. Dua orang teman mereka, Bostit dan Ming, tiba-tiba menelpon. Tidak ingin siaran langsungnya terganggu, Boy langsung menolak panggilan tersebut. Anehnya, dalam live chat, Bostit dan Ming tampak mengirimkan pesan dengan karakter-karakter acak yang tidak bisa terbaca. Dalam siaran langsung, Boy kaget melihat kepala patung itu bergerak sendiri. Boy mengira Tom ingin menakutinya, tapi Tom juga sebenarnya takut. Boy mulai menarasikan ceritanya. Dahulu ada pria muda yang berperasaan wanita, atau bisa kita katakan banci ya. Dia tidak tampan, yang artinya biasa-biasa aja. Jadi dia selalu dapat peran Hanoman, tapi dia ingin memerankan karakter Sinta yang hanya untuk wanita. Suatu hari dia dapat surat cinta dari seorang penggemarnya. Surat itu penuh dengan kata-kata manis akan kekagumannya pada pria muda itu. Namun sayangnya surat itu palsu. Dia dirundung oleh aktor Rahwana dan para penari lainnya yang merencanakan semuanya. Mereka meledek pria muda itu hitam dan jelek. Dia menangis dan marah, jadi dia memutuskan untuk mengganti properti panggung di pertunjukan mereka dengan senjata sungguhan. Saat pertunjukan, dia menikam pria pemeran Rahwana di panggung dan tewas di tempat saat adegan di mana Hanuman mengalahkan Rahwana. Setelah dia membunuh pria itu, lalu dia bunuh diri.
Boy mengambil senjata yang digunakan itu dan memperlihatkannya di siaran langsung. Tapi menurut Boy itu tidak mungkin karena penampil tak boleh mengganti properti panggungnya. Dan pria yang dia tusuk masih hidup, namanya Art. Tapi Tam mengatakan bukan cuma dia yang bernama Art dan juga berita itu diliput di seluruh berita. Ia mengatakan semua penari yang menindas pria muda itu pingsan di teater. Tapi Boy tetap tidak percaya dan mengatakan bahwa itu hanya kerasukan massal. Tiba-tiba Tam kaget melihat bayangan Trisula yang seperti menusuk bayangan Boy. Tiba-tiba kepala Boy berdarah. Boy mengatakan mungkin karena dia terkena pagar. Apakah karena tusukan tadi ya? Saat mereka berpindah ke ruangan lain, tak satu pun dari mereka memperhatikan patung bertopeng itu bergerak melihat mereka. Tujuan Boy dan Tam berikutnya adalah ruang olahraga. Kali ini Boy meminta Tam yang menceritakan kisah horor. Ini kisah pesaing tim senam nasional. Mereka bilang pesaing yang juga ingin masuk tim nasional memasang paku pada balok keseimbangan. Si pesaing menginjaknya dan terjatuh. Kepalanya membentur lantai dan lehernya patah seketika. Sejak saat itu orang-orang sering mendengar seseorang berlari dan berlatih di gimnasium ini. Boy lagi-lagi memberikan bantahannya terhadap mitos tersebut dengan logikanya. Tidak mungkin ada yang menanamkan paku di balok keseimbangan karena sebelum sesi latihan, ruangan akan dibersihkan terlebih dahulu, baik oleh pelatih atau pesenam. Semua berlatih sendiri jadi paku akan terlihat. Jadi orang yang mendengar ada hantu dan suara-suara, sebenarnya itu suara yang berasal dari kayu yang membengkak karena lembab. Jadi cerita-cerita itu hanyalah kebohongan. Saat mereka melangkah pergi, hantu pesenam yang dimaksud menampakkan dirinya di belakang mereka. Saat mereka akan berjalan keluar, Boy merasa Tam sudah tidak takut lagi karena pembuktian dan penjelasan yang Boy katakan tadi. Tam memberitahu ada satu cerita di sekolah yang sepertinya belum diketahui oleh Boy. Penasaran, Boy meminta Tam untuk menceritakan kepadanya. Sambil Boy siaran langsung, Tam menceritakan tentang dua orang sahabat yang ingin membuktikan bahwa mitos-mitos hantu di sekolah itu tidak benar. Saat kedua sahabat tersebut tiba di lokasi penelusuran terakhir, yaitu di atap sekolah yang ditutup, keduanya membuat sebuah permainan sederhana. Pemenangnya boleh menyuruh apa saja pada yang kalah. Mendengarnya, Boy menganggap Tam hanya mengarang cerita saja. Boy pun menutup siaran langsungnya dan mengajak Tam pulang. Tam bertanya bagaimana bisa Boy tidak percaya hantu. Boy mengatakan dia tidak melihat hantu, jadi dia tidak percaya. Tam memberitahu hantu itu nyata tapi mereka saja yang tidak melihatnya. Luar dugaan, ujung lorong tempat mereka berada tiba-tiba menyala dan ada seorang berdiri dari kejauhan dengan musik tari tradisional Thailand. Alih-alih takut, Boy justru menantangnya agar tidak mengerjainya. Dengan berani ia melangkah menghampiri sosok tersebut yang ternyata adalah dua orang penari tradisional. Saat Boy mencoba kembali ke tempat Tam, dua orang penari lain muncul. Keempat penari tradisional tersebut pun mulai menari mengelilingi Boy sebelum akhirnya menunjukkan wajah mereka yang seram. Tam bergegas menarik Boy dan lari sampai di ruangan olahraga. Sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Boy masih belum percaya sepenuhnya pada hantu. Ia bahkan menuduh Tam bekerja sama dengan yang lain untuk mengerjainya, tapi Tam membantahnya. Kemudian mereka berdua mendengar suara aneh. Mereka berdua langsung bersembunyi. Kali ini keduanya melihat langsung sosok hantu pesenam yang ada di mitos. Saat mereka akan kabur, hantu pesenam itu menampakkan diri pada mereka dan mereka lari hendak keluar, tapi pintu ruang olahraga tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Saat Tam menemukan jalan lain, tiba-tiba hantu pesenam itu menarik Boy dan menghalanginya, tapi Boy berhasil kabur. Saat mereka berlari ke atas, para hantu ini menampakkan diri pada mereka berdua. Boy dan Tam sampai di atas. Tiba-tiba hantu pria Hanuman itu muncul menangkap Tam. Kemudian hantu itu ingin menusuk Boy, untungnya Tam menolong Boy. Mereka berjalan lagi, tiba-tiba Boy melihat sesuatu dan menyuruh Tam untuk turun saja. Tapi Tam menolaknya karena hantu-hantu itu ada di bawah semua. Ternyata Boy melihat pintu misterius dengan gambar mata satu di sana. Tam merespon dengan mengajak Boy untuk bermain lempar koin dan menebak sisi yang muncul di atas.
Jika tebakan Boy benar, maka mereka akan turun kembali. Namun jika tebakan Tam benar, mereka lanjut kabur melalui pintu tersebut. Saat Tam melempar koinnya, kepala yang didapat dan Tam menang. Karena Tam yang menang, Tam menyuruh Boy untuk pergi dahulu agar Boy bisa meninggalkannya lagi. Tak disangka ternyata dulunya Boy pernah melakukan penelusuran yang sama dengan temannya yang bernama Earth. Saat itu mereka juga bermain dan Boy menang dan Earth masuk melalui pintu mata satu tersebut. Earth meminta tolong tapi Boy justru lari meninggalkan Earth. Setelah itu temannya Earth tidak pernah kembali lagi. Boy selama ini berpura-pura tidak tahu apa-apa mengenai hilangnya Earth. Busted kemudian menelpon dan meminta Boy untuk mengecek grup chat. Busted bertanya apa Tam bersama Boy. Boy menjawab iya, Tam bersama dia sekarang. Boy memeriksa grup chat. Ternyata ada berita bahwa Tam mengalami kecelakaan dan meninggal saat hendak menuju sekolah untuk menemui Boy. Ternyata sedari awal Busted dan Mim berusaha memberitahu Boy bahwa dia sedang bersama hantu Tam. Boy melihat temannya yang dulu dia tinggalkan berkata sekarang Boy kalah. Apakah Boy akan meninggalkannya lagi? Hantu Tam terlihat bersimbah darah. Earth dan Tam masuk ke pintu itu. Boy teringat saat sedang ngobrol bersama Tam bahwa mereka sebentar lagi akan lulus. Tam bertanya apa mereka masih akan bersahabat setelah lulus. Boy menjawab tentu saja. Tam adalah satu-satunya sahabatnya dan dia tidak akan meninggalkannya. Mengingat janjinya Boy pada Tam, kali ini Boy ikut dengan mereka. Dan mereka pun sama-sama menghilang. Konon setiap sekolah mempunyai ceritanya masing-masing. Hanya karena tak bisa melihat hantu, bukan berarti hantu itu tidak ada ya. Dan tamat, terima kasih sudah menonton, bye-bye.